Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan melaksanakan pertemuan yang terakhir. Pertemuan yang terakhir kali ini di menyusun buku dari laporan penelitian tindakan kelas. Teman-teman, sebagai informasi nanti saya tidak banyak memberikan teori teman-teman, tapi nanti akan langsung kita membuat ini ya, langsung saya hadapkan dengan PTK, nanti akan saya praktikkan bagaimana mengubah PTK menjadi buku. Jadi agar teman-teman bisa langsung mempraktekkan di rumah, sehingga dengan praktis teman-teman nanti akan bisa langsung mengaplikasikan di PTK-nya. Nah, akan saya tunjukkan, saya sudah ada naskahnya, kebetulan dari salah satu, saya tidak tahu peserta atau bukan, tapi kemarin saya dikirimi lewat Japri. Baik teman-teman, kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi dulu di PPT. Terus nanti tiap bagian nanti kita akan praktik langsung, jadi tidak perlu ini teman-teman ya, tidak perlu teori yang macam-macam. Sebentar, saya akan munculkan dulu PPT-nya. Oke, teman-teman, semoga bisa muncul di layarnya teman-teman, dan semoga sinyalnya hari ini tidak gangguan. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah laporan penelitian tindakan kelas menjadi buku. Yang dimaksud di sini adalah buku pendidikan teman-teman, yang saya maksud kalau teman-teman menggunakan PTK dari PTK yang sudah lama. Tetapi kalau yang baru, teman-teman bisa memasukkan ke rubriknya yang PTK, yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada dua yang nilainya 4. Yang pertama adalah PTK jadi buku, dan yang kedua adalah PTK yang diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Nah, dua itu selama ini memang belum ada yang menjadikan PTK jadi buku, yang baru maksud saya teman-teman ya. Sehingga banyak yang belum, atau saya belum tahu apakah belum berani mengajukan nilai itu, atau memang belum ini ya, belum ada begitu ya, atau memang banyak yang kurang paham dengan rubrik itu. Rubrik itu sudah ada sejak dulu, dan ketika saya tanya di beberapa tim penilai memang belum ada guru yang mengajukan PTK yang sudah diubah ke buku. Nah, pada saat saya tanya apakah buku PTK itu, PTK yang jadi buku itu apakah menggunakan format buku atau format penelitian, atau yang buku PTK itu terus di ISBN kan. Nah, ternyata maksud dari tim penilai itu adalah bahwa PTK sudah diubah menjadi buku, jadi bukan dalam bentuk PTK lagi. Baik teman-teman, kita akan langsung mulai. Nah, ini adalah dua buku yang saya konversi menjadi, dua penelitian yang saya konversi di aplikasi Mind Map teman-teman. Yang sebelah kiri itu dari PTK, PTK saya 2010, dan yang sebelah kanan itu dari tesis. Nanti akan ada bedanya di mana nanti akan saya jelaskan. Tapi kali ini kita akan menjelaskan tentang, kita akan belajar tentang mengubah PTK menjadi buku. Ya, jadi nanti yang tesis atau skripsi jauh lebih mudah teman-teman daripada mengubah mind map. Kenapa? Karena skripsi atau tesis atau disertasi itu kan memang untuk keperluan akademis. Jadi ukuran atau tebalnya itu tidak bisa diragukan lagi. Jadi kalau hanya 100 halaman begitu ya, minimal maksudnya. Hanya 100 halaman dia akan langsung memenuhi, karena rata-rata skripsi atau tesis itu rata-rata di atas 100 halaman. Ya. Nah,
kalau PTK itu rata-rata teman-teman masih di bawah 100 rata-rata. Tetap ada yang di atas 100. Nah, sehingga kita mengubahnya nanti akan berbeda memperlakukan dua hal ini. PTK di aplikasi mind map dan pengembangan kreativitas fisika ini di sisi yang lain. Nah, apa bedanya? Kita bahas dulu mengapa PTK jadi buku, teman-teman. Satu hal yang paling mudah ketika kita ingin, ya teman-teman, ingin memiliki buku, teman-teman, maka hal yang paling mudah adalah dengan cara mengubah PTK menjadi buku. Karena itu hal yang paling mudah, teman-teman. Jadi kita akan jauh lebih gampang untuk mengubah PTK menjadi buku. Yang kedua adalah menambah portofolio karya. Saya sering mengatakan portofolio, dan portofolio. Kenapa, teman-teman? Sebenarnya itu adalah catatan prestasi. Prestasi tidak hanya menang juara dan seterusnya. Prestasi itu, buku itu termasuk prestasi, teman-teman. Karena tidak semua orang yang memiliki buku. Ada teman saya itu sudah juara Microsoft Innovative Teacher, sekarang duta rumah belajar, terus dulu pernah menjadi guru berprestasi tingkat kabupaten, terus kemarin menjadi warga berprestasi, tetapi dia tidak punya buku. Nah, ini artinya apa? Bahwa buku itu adalah prestasi. Saya lebih suka mengatakan seperti itu, karena tidak semua orang punya karya buku. Menambah amunisi untuk kredit tentu, ya tentu. Ini bagi teman-teman yang edik dengan angka kredit, pokoknya kalau saya ikut diklat, saya harus menghasilkan karya yang bisa diangka kreditkan. Jadi angka kredit oriented. Apakah itu salah? Tidak, tidak. Kadang-kadang saya harus menulis untuk angka kredit. Jadi ya memang perencanaannya harus seperti itu. Yang keempat, teman-teman, mudah dibaca. Maknanya apa? Kalau kita baca PTK, sebenarnya itu kan kita baca hasil penelitian. Bahasanya sangat kaku. Sehingga agar PTK itu mudah dibaca orang, mudah dicerna oleh orang, maka kita jadikan buku dengan susunan yang tanpa bab, teman-teman. Kalau di PTK itu kan ada bab 1 ABCD, bab 2 ABCD dan seterusnya. Itu membosankan, teman-teman. Tapi itulah seperti itu, penelitian ya memang seperti itu, karena kita terbatasi oleh aturan-aturan yang untuk menulis PTK. Yang terakhir dapat dijadikan referensi. Ketika menjadi buku pendidikan, maka dia maknanya adalah menjadi buku referensi. Buku yang bisa dirujuk oleh orang. Apakah PTK tidak? Bisa. Tetapi kalau sudah jadi buku, dia akan justru lebih meyakinkan lagi. Kenapa? Karena buku akan bisa dengan mudah kita baca dan kita ambil sebagai referensi. Nah, kerangka isi buku saya ambilkan dari buku 4, ini ada di lampiran 9, teman-teman. Isinya adalah pengantar, ya. Maksudnya ini adalah kata pengantar itu ya. Daftar isi pasti ada lah. Ada bagian pendahuluan nanti dari bab 1, terus bagian isi nanti per bab-bab gitu ya. Terus bagian penunjang, ada kepustakaan dan ada data diri penulis. Teman-teman jangan pernah melupakan data diri penulis, teman-teman. Karena itu hal yang urgent ketika kita ingin semacam dicek gitu ya. Ini benar nggak tulisannya guru gitu misalnya. Nah, kita bisa dilihat di daftar diri penulisnya. Bisa biodata, bisa daftar riwayat hidup dan seterusnya. Tapi yang penting ada data diri penulisnya. Nah, kita ke judul, teman-teman. Ke judul. Tapi di sini saya ingin berhenti dulu. Saya ingin membuka satu PTK, teman-teman. Jadi ini materi PowerPoint saya sudah selesai sampai sini. Ya. Kita akan lebih praktis lagi. Ya, sudah saya buka Word-nya. Oke. Saya langsung ke Word saja. Oke, semoga teman-teman bisa melihat judulnya ini, teman-teman. Judul PTK-nya. Penerapan metode NHT, ya, Number Heads Together, sebagai upaya meningkatkan hasil belajar dan seterusnya. Ya. Banyak cara sebenarnya untuk memperbaiki judul ini agar menjadi judul buku. Karena judul buku itu kan harus menarik. Tidak mungkin kan ini kita copy paste jadi judul judul buku kita gitu ya. Sehingga terlalu panjang. Nanti dikira ini hasil penelitian apa buku gitu ya. Tapi teman-teman, kita akan dengan mudah mengubah ini. Nah, tetapi saya ingin loncat dulu. Nanti ini nanti saja ya, nanti saja. Karena
ada yang lebih penting, kita akan keisi dulu. Ya, keisi dulu. Yang pertama, teman-teman, bila ingin mengubah PTK jadi buku, bila teman-teman mengetiknya per bab, ya, ada bab 1 satu file, bab 2 file sendiri, bab 3 file sendiri, dan seterusnya, berarti ada 7 atau 6 atau 7 file atau bahkan 8 file. Yang berisi lampiran ada, nanti sendiri begitu ya. Nah, itu jadikan satu, teman-teman. Jadi satu file. Ingat teman-teman ya, jadi satu file. Agar apa? Agar kita mudah memberikan halaman. Nah, yang satu file itu apa? Yang satu file itu mulai dari bab 1 sampai lampiran, termasuk daftar riwayat hidup atau biodata penulis. Jadi, ingat, dijadikan satu file. Nah, bagaimana kalau dalam file seperti ini, kita akan menghapus, kalau sudah jadi satu file begini, maka pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kita akan menghapus, kalau sudah jadi satu file begini, maka pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mohon dimatikan mic-nya. Bu siapa ini? Mohon dimatikan mic-nya. Bu siapa ini? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, teman-teman. Ya. Jadi, jadikan satu file dulu. Ya, jadikan satu file dulu. Nah, caranya bagaimana, teman-teman? Tinggal di copy paste saja ke salah satunya. Misalnya bab 1 begitu ya dibuka ya, bab 2 dipindah ke bab 1, di bawahnya terus begitu, ngaturnya nanti. Nah, setelah jadi satu seperti ini, ya seperti yang saya contohkan ini, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah ngeblok semuanya. Jadi Ctrl A gitu ya. Select all, di blok semuanya seperti ini. Setelah itu ganti teman-teman kertasnya. Kita akan mengatur marginnya dulu. Kenapa? Karena kita akan dengan mudah nanti mengatur isinya. Ya. Top di sini, di top, semoga kelihatan di layar. Kasih 2, ini aturan buku yang saya terbitkan. Bottomnya 3 atau bawahnya 3, leftnya atau kiri 2, right-nya 2. Kertasnya portrait. Ya. Nanti bila ada lampiran yang landscape, teman-teman, kalau ada lampiran yang landscape, nanti kita lihat, kita tata lagi. Papernya, teman-teman, papernya silakan pakai custom size, ukurannya adalah 14,5 dan 20,5. Saya ingin praktis sebenarnya pada saat pertemuan malam ini. Tekan untuk layout, ya, footernya dikasih 1,5 untuk halaman, ya, untuk halaman. Oke, kalau sudah teringat marginnya adalah 2, 3, 22, pakai portrait, papernya adalah 14,5 cm kali 20,5 cm. Saya menggunakan koma karena komputer saya pakai koma, bukan pakai titik. Ya, nanti teman-teman menyesuaikan. Sedangkan layout, footernya dikasih 1,5, atasnya biarkan saja. Tekan OK, teman-teman. Nah, sebenarnya ini sudah tertata, ya, sudah tertata. Selanjutnya masih di blok seperti ini, teman-teman. Ubah hurufnya menjadi kalibri, ya, kalibri seperti ini. Ganti ukurannya 12 semua dulu. Tekan enter saja. Nah, semuanya ini sudah ukuran kalibri 12. Setelah itu, teman-teman, kita hapus semuanya ini, ya, sampai bab 1. Ya, jadi yang kita tata nanti bab 1. Ini mulai cover, ada ini biarkan saja, hancur begini biarkan saja. Ya. Oke. Nah, bab 1-nya kita hilangkan. Tekan delete. Berarti yang paling atas adalah pendahuluan. Oke. Nah, sekarang di Ctrl A lagi, teman-teman. Kita akan atur spasinya dulu. Pakai 1,5 ya, Ctrl 5. Oke. Kita lihat layout-nya di sini, teman-teman. Mungkin Word-nya beda dengan saya, teman-teman. Tetapi sama, ini apa namanya maksudnya. Di after atau before-nya dinolkan semua. Karena apa? Karena ada teman-teman yang ngetik, biasanya after dan before-nya ini ada nilainya. Nanti kalau di enter itu ada jarak spasinya agak panjang. Nah, setelah itu, teman-teman, kita akan buat rata kanan dan kiri. Ya, rata kanan dan kiri. Ini nanti ada rekamannya, nanti akan saya unggah ke YouTube, nanti teman-teman bisa melihat kembali. Tekan rata kanan dan rata kiri. Saya tidak memberikan teori yang macam-macam. Nanti bisa dicek video saya yang banyak di YouTube, itu ada bagaimana mengubah PTK jadi buku. Oke, kalau sudah begini, teman-teman, ya sudah begini. Sebenarnya kita tinggal ngatur ininya saja, ya, marginnya seperti ini. Nah, ini kalau bisa, ya isi
itu berada di paling kiri untuk yang alignment-nya ini, ya, indennya atau pengaturan paragraf-paragrafnya seperti ini. Caranya bagaimana, teman-teman? Latar belakangnya saya hapus dulu karena kita tidak perlu ini. Oke, ini saya blok. Ini latar belakang ini ikut semua, teman-teman. Ikut. Jadi tidak ada yang dihapus dan tidak ada yang dikurangi. Oke. Nah, ini berdasarkan ini tidak usah. Ya, saya mulai dari sini, di blok sampai sini, ya. Ini di blok semuanya. Terus tata marginnya. Ya, kita tata marginnya. Kita tarik ke sini, ya. Kita tarik ke sini satu saja. Oke. Latar belakang ini sudah selesai, teman-teman. Tinggal kita menaruh pendahuluan di tengah, rata tengah dia. Oke, biasanya saya pakai 20. Fontnya 20 begini. Boleh besar semua, boleh kecil seperti ini boleh. Ya, pakai seperti ini boleh, ya. Pakai seperti ini juga boleh, tidak ada masalah. Nah, judul di dalam buku, teman-teman, itu biasanya turun 2 kali. Kalau di saya turun 2 kali, berarti kita enter 2 kali. 1, 2. Terus untuk ke bawah lagi tekan 1. Seperti ini bentuknya nanti. Ini sudah jadi buku, teman-teman. Latar belakang pendahuluan sudah selesai untuk pengaturannya. Tarik begini. Tarik begini. Ini sudah jadi pendahuluan. Jadi sebenarnya 1 jam itu sekali duduk kita sudah jadi buku, teman-teman. Terus bawahnya ini kita hapus. Mulai dari ini, teman-teman, kita hapus. Kita tidak perlu tujuan penelitian, tidak perlu manfaat penelitian, tidak perlu. Oke, ini kita ke ataskan semua. Kajian pustaka hapus saja. Oke. Nah, di bab 2, teman-teman, di bab 1 tadi yang kita ambil adalah latar belakang, teman-teman ya. Jadi kita ambil latar belakang, dia menjadi pendahuluan. Nah, kunci dari PTK jadi buku ada di bab 2. Semua bab 2 tidak boleh ada yang dihapus, semuanya ikut. Ya. Kecuali teman-teman menambahkan kerangka pikir. Nah, kalau teman-teman tidak menambahkan kerangka pikir, maka pakai semuanya. Nah, judul subbab ini kan jadi bab 2, teman-teman ya. Ini bab 2 tadi. Hasil belajar ini kan tadi bab 2. Ya. Studi literatur atau kajian literatur dan seterusnya. Untuk ganti ke bawah, teman-teman, kontrolnya ditekan terus, tekan enter 1 kali. Nah, fungsinya apa? Kalau kita benahi yang atas, bawahnya tidak ikut. Ingat, teman-teman ya. Jadi kalau posisinya seperti ini, tekan kontrol, tekan terus, tekan enter 1 kali. Tik, begitu. Nah, bab 2 yang tadinya adalah subbab menjadi bab. Sekali lagi, yang tadi bab 2 sebagai subbab menjadi bab. Begitu, teman-teman ya. Oke, kita ratakan rata tengahnya dulu. Fontnya kita ganti 20. Seperti ini. Oke, tadi kita pakai model yang besar kecil gini ya, title-nya. Tekan enter 2 kali untuk turun. Terus taruh di R, tekan 1 kali. Sudah. Nah, ini jadi buku. Nah, ini kita tinggal tata seperti tadi. Ini kan ada di belum ke samping gitu, teman-teman ya. Nah, kita sampingkan lagi. Oke. Sampai sini kita kesampingkan ke sana semua. Oke. Kita buat dia menonjol, masuk 1 senti. Ya, masuk 1 senti. Sudah begini. Oke. Nah, perhatikan di sini, teman-teman. Ada, ini saya tidak tahu apa ini. Semoga bisa di-delete. Oh, bisa. Oke. Nah, kalau pengaturan angka-angka seperti ini, teman-teman, teman-teman membutuhkan konsistensi gitu, teman-teman. Kalau mau pakai AA gitu ya. Tapi kalau model saya biasanya kita akan lihat dulu dia seperti apa posisinya. Ini kok ada L September ya. Biarkan dulu aja lah nanti kita anukan kembali. Oke. Nah, agar buku itu tidak sekaku dari penelitian, teman-teman. Biasanya untuk subbab yang baru, teman-teman, untuk subbab yang baru, misalnya ini kan bab ya. Nah, ini kita sebut dengan bab, teman-teman. Walaupun tidak ada tulisannya bab. Hasil belajar ini kan ada 3 ya. Ada kognitif, ada mana lagi nih? Bawah ada afektif, terus ada lagi enggak ini psikomotornya dia diikutkan enggak? Nah, ternyata enggak, dia hanya mengambil kecuali psikomotor. Kita tata saja. Nah, untuk menatanya, teman-teman, aspek kognitif ini kita tidak perlu kasih A. Ya, tidak perlu dikasih A. Tapi kita cukup bold, ya, di bold begini, ya.
Terus fontnya kita tambah 2. Jadi 14 dia. Kalau tidak ingin dia ada di bersembunyi gitu ya, tekan enter saja. Ya, ini menjadi subbab baru. Ya, menjadi subbab baru. Nah, terus ini kita tata lagi. Nah, ini sudah ada lagi. Nah, kita tarik ke sini lagi. Kita kasih spasi lagi seperti ini. Nah, ini kita tata. Ini biarkan aja ada satunya. Kenapa? Karena kita memperhatikan hanya satu subbab saja. Ini kan menjadi subbab lagi. Nah, ini kita kita tata saja ya biar rapi gitu ya. Penulis yang baik adalah penulis yang peduli dengan tulisannya sendiri. Nah, gitu, teman-teman. Ya, pengetahuan, terus ini kita tarik ya, kita tarik ke sini, misalnya suka dengan model seperti ini, monggo silakan. Ya, kalau model semuanya rata begini, apakah boleh? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah, gitu ya. Biarkan saja ini ada L September ini tidak tahu. Oke, biarkan nanti kita tatanya nanti saja. Teman-teman bisa menggunakan agar sama. Jadi klik di sini, gunakan sapu ini teman-teman. Yaitu namanya format painter. Kita akan menyamakan seluruh 1, 2, 3 ini. Kita klik begini, terus taruh di sini. Oke. Yang ini juga sama, kita tinggal ngatur gini aja. Nah, jadi biar ini ya paragraf ini sama dengan paragraf ini. Kita tinggal klik gini aja, ya. Terus kita samakan. Nah begini. Ini tinggal kita tarik ke sana. Oke. Sebentar. Lurus apa enggak ini? Oke, lurus. Ini kita hapus saja L Septembernya ini. Oke. Nah, kita tata selanjutnya. Ada nomor 2, mesti ada nomor 3. Kalau masih ada lanjutannya, oke ada. Kita klik lagi. Langsung ke nomor 4. Kita klik lagi nomor 4. Kita klik lagi, ada nomor 5. Oh, enggak. Oke, sudah. Berhenti. Nah, kita tinggal nyamakan ininya, apa namanya, kalimat-kalimatnya sambil ngeceki begini teman-teman. Kalau ada yang nemplek-nemplek begitu ya, ada yang nempel-nempel gitu. Oke. Nah, terus begini, kita klik di sini lagi, dia akan nata sendiri. Ini juga kita klik lagi ke sini, dia akan nata sendiri. Jadi ini kita model dia rata kiri semuanya. Ada teman-teman yang suka begini, ini kita tonjolkan, kita masukkan ke sini, ya sampai begini. Ya. Jadi memberi ruang biar kelihatan gitu ya. Tidak masalah, tergantung gaya saja. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini lebih menurut mungkin ya, teman-teman lebih bagus gitu ya. Nah, sambil ngeceki begini, ini yang nempel-nempel dikasih spasi begitu. Nah, itu cara koreksi. Nah, afektif tadi itu kan lurusnya ini. Tadi sudah membahas kognitif yang atas, ini afektif. Sama, ini kita juga sapu saja dengan ini. Kognitif kita ke kognitif ke afektif. Oke. Sudah. Ini kita enter 1 kali. Ini kita tembak lagi saja. Kita ikut yang atas, di bawahnya ini. Nah, ini kita tembak sini. Itu natanya paling mudah, teman-teman. Nah, klik. Nah, sudah kan tertata. Nah, sambil ngoreksi begini, oh spasi kurang. Nah, terus ada ini resif. Resif ini apa ini? Berikut pemaparan. Nah, ini miliknya 1 ini ya. Miliknya afektif. Kita tarik ke sini, kita tata saja. Nah, seperti ini. Yang ini kita samakan saja dengan yang atas seperti ini. 1, 2-nya ada di bawah. Nah, ini sapu seperti ini. Sapu lagi. Oke, sudah habis afektifnya. Tinggal nata keterangannya. Nah, seperti ini teman-teman. Semoga bisa dipahami. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini yang ada yang kelet begini, ya, kita spasi sambil ngoreksi teman-teman. Nah, ini namanya self editing atau swa editing. Nah, ini kita tarik ke sana karena dia tidak masuk valuing. Ya, nah, seperti ini. Kalau mau manual seperti ini teman-teman. Oke, nah, ini lulus dengan ini. Ya, kita sapu lagi seperti ini. Ekosistem ini masuk bab baru teman-teman. Bab sendiri maksud saya. Nah, ini ada pelajarannya kalau tidak salah ya. Kalau ada salah ini pakai pelajaran sebentar. Kayaknya seperti itu. Ya, berarti ini jadi bab baru lagi. Ingat tadi tekan kontrol terus tekan enter 1 kali. Klik. Dia menjadi bab yang baru. Fontnya kita besarkan menjadi 20. Kalibri sudah 20. Oke. Rata tengah, teman-teman.
tekan enter 2 kali. 1, 2, taruh di belakang, tekan 1. Oke. Nah, ini kita buat lagi. Rata kiri dan rata kanan maksudnya kita beri masuk sampai 1 cm. Nah, itu sambil saya menjelaskan sambil saya mempraktekkan gitu, teman-teman. Sebenarnya penjelasan tadi itu di PowerPoint ada di sini gitu. Jadi biar teman-teman tidak teori terus dari kemarin gitu ya. Nah, kita praktek di sini. Nah, nanti saya ingin membuat pelatihan yang PTK jadi buku itu hanya dalam waktu 1 jam sudah jadi. Bu Widiori ini pakai Calibri. Ya. Kenapa pakai Calibri, teman-teman? Ada filosofinya sebenarnya. Jadi kalau kita membuat buku, itu buat font yang ungkul. Tahu ungkul ya, teman-teman? Ungkul itu padat gitu ya. Kita lihat Calibri ini kan tidak ada bagian yang tipis dan tidak ada bagiannya tebal. Semuanya solid. Solid itu tebal dan tipisnya tidak ada. Yang ukurannya sama. Coba kita lihat dari Times New Roman, teman-teman. Saya ketik aja ya, Times New Roman. Nah, Times New Roman, perhatikan fontnya, saya besarkan fontnya. Perhatikan, Times New Roman itu cirinya ada tipis dan ada tebalnya. Itu kalau dicetak, teman-teman. Kalau percetakannya bagus, enggak apa-apa. Tipisnya kelihatan. Tetapi kalau cetaknya gitu ya, agak jelek gitu ya, maka tipisnya ini akan rawan hilang. Ya, akan rawan hilang. Ya, makanya kita pakai yang solid, huruf yang solid. Apakah yang lain ada? Ada. Bisa pakai Arial, ya bisa. Tapi kalau Arial 12 itu gede, terlalu gede. Bisa pakai font-font yang lain yang utuh dia, tidak ada tebal dan tipis. Jadi seperti itu. Tadi ada chat. Oke, nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini A ini, teman-teman, A ini kalau seperti ini dia bukan sub-sub begini, ya. Kita tetapkan saja jadi gini. Tidak kita hilangkan ABC-nya, ya, tidak kita hilangkan ABC-nya. Karena apa? Dia banyak, gitu. Nggak mungkin kan ini kita jadikan satu-satu gitu. Nah, seperti ini natanya. Tidak pakai model saya tadi, pakai seperti ini boleh, tidak ada masalah gitu ya. Jadi ini tak naikkan dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini biar dia susunannya bagus, teman-teman. Bagi saya layout itu adalah harga mati, ya. Tidak boleh main-main kalau saya layout itu harga mati. Jadi harus konsisten dan bagus. Kita rubah seperti ini terus begitu. Nah, seperti ini tidak perlu dihilangkan 1 2 3-nya, teman. Karena apa? Karena banyak. Tapi kalau di afektif dan akognitif dan afektif tadi kan cuma 2. Nah, dia menjadi penjelas. Kalau ini hanya macam-macamnya biasa gitu, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini sudah bawahnya ini masih tentang materinya. Oke. Seperti ini. Nah, sudah selesai ekosistemnya sampai sini. Ini pembelajaran kooperatif, dia menjadi subbab lagi. Ya. Maaf, menjadi bab lagi. Kan ini subbabnya dari bab 2. Ingat tadi, tekan kontrol, tekan enter. Nah, dia akan turun. Terus kita fontnya kita naikkan jadi 20. Setelah itu kita rata tengahkan. Ya. Jangan lupa enter 2 kali. Ya. Terus enter 1 kali. Seperti ini, teman-teman. Ini kita tarik ke sini, kita samakan dengan tadi, ya, kalimat utama di bab, ya, di bab. Ya, terus ini kita tarik ke atas lagi biar sama dengan atasnya. Jadi ngoreksinya begini. Nah, ini kalau seperti ini, teman-teman, ya ini jadikan saja, jadikan tetap seperti ini saja, karena ini beliaunya, penulisnya ini menjelaskan adalah macam-macam cooperative learning. Kita tarik ke sini, kita tata lagi seperti ini, ya lurus gitu aja lah. Nah, terus ini sama dengan atasnya sini. Ya. Kita tata manual juga boleh seperti ini. Tarik, yang ini kita tarik ke sini. Ya. Jadi sebenarnya mengubah PTK jadi buku itu 1 jam selesai, teman-teman. Sudah siap dikirim gitu ya. Dan saya ISBN kan 3 hari, terus sekitar 1 minggu sampai 2 minggu cetak sudah selesai. Nah, jadi begitu. Nah, natanya seperti ini saja. Nah, jadi sebagai penulis itu harus peduli dengan tulisannya, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini kita tata lagi. Ya.
Nah, kita tata lagi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada, ini saya tidak tahu ini kok tiba-tiba muncul ini. Oke. Nah, seperti ini saya hilangkan dulu. Nah, ini menjadi bab lagi, teman-teman. Subbab yang tadi menjadi bab lagi. Tekan kontrol terus, tekan enter 1 kali. Klik. Oke. Memang tujuannya itu saya praktiskan. Penjelasannya jangan ngebut. Nanti bisa dilihat di ini, teman-teman. Bisa dilihat di videonya. Ya. Kenapa saya kok cepat-cepat? Karena biar kita tidak terlalu panjang. Ya. Karena ini kan hanya nata saja sambil saya menjelaskan gitu ya. Bukan, saya tidak kejar setoran kok harus cepat-cepat. Enggak. Memang saya ingin praktis saja. Ini kan Word biasa, teman-teman. Ya. Nah, ini kita tengahkan. Kita akan melakukan ini berulang, teman-teman. Jangan khawatir. Terus rubah fontnya jadi 20. Oke. Tekan enter 2 kali. Ya. Terus tekan 1 kali enter. Nah, seperti ini. Kita di sini melakukan berulang, teman-teman. Jangan khawatir. Ya. Nah, ini kita tarik, ya, tarik begini. Terus kita tarik begini. Nah, sebenarnya yang saya inginkan itu praktis seperti ini. Enggak perlu banyak teori-teori. Kalau saya menyampaikan teori nanti teman-teman kalau mengubah sendiri nanti enggak paham. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tata saja. Nah, seperti ini. Oke, ini Word biasa, teman-teman. Kemampuan untuk Office biasa. Nah, ini kita tarik ke kiri. Kita luruskan dengan atas, gini, teman-teman. Nah, kita tarik ini. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat, teman-teman ya. Nah. Terus kalau ini dikasih begini, biar ini kayaknya enggak sama ini. Oke. Oke, begini. Kita samakan semuanya. Nah, dia akan atau otomatis, teman-teman. Nah, kita tinggal enter. Ini Word biasa, teman-teman. Cuma catatannya tadi itu, yang penting adalah subbab di bab 2 itu menjadi bab sendiri-sendiri. Itu kata kuncinya. Nah, itu di PowerPoint saya ada, nanti tak bagi PowerPoint-nya. Nah, seperti ini. Tolong masukannya nanti kalau terlalu cepat mohon saya diingatkan di chat. Nah, saya sambil mantau chatnya. Oke, ini jadi sama dengan yang atas. Yang kita tarik ini. Saya coba cek lihat chatnya lagi. Mantap, nggak jadi ngantuk. Pak minta aturan penulisan, font dan judul untuk orang nanti. Oke, nanti saya jawab satu-satu ya. Oke, nggak jadi ngantuk. Karena kita praktis, teman-teman. Saya sebenarnya ingin seperti ini. Kalau teori itu hanya sekedar tahu. Di video saya di YouTube itu, di kelasku online, teman-teman bisa cari. Itu teorinya ada yang lama, ada yang 6 kali pertemuan kalau nggak salah. Ada yang 1 kali pertemuan juga ada. Nah, ini yang memang saya buat agak praktis, lebih banyak praktek. Ya, kira-kira 10% teori, 90% yang praktek. Seperti ini kita tata. Nah, ini kan ini saya tidak tahu ini kok ada beginiannya ya. Baru kali ini laptop saya ada begini. Oke. Tatanan ya, sambil saya menjelaskan teorinya. Ya. Oke. Jadi ini bukan nata-nata saja, tetapi saya sambil ngomong menjelaskan teorinya. Di bab 2, teman-teman, teorinya itu hanya begini saja. Di bab 2 itu hanya yang subbab menjadi bab. Ya, subbab menjadi bab. Jadi teorinya ada di sini. Kalau teman-teman ingin teorinya dari sini. Nah, ini. PTK, kajian pustaka, ya. Yang seperti ini. Ini bab, kajian pustaka ini bab, teman-teman. Bab 2 ya. Ini subbab. Di buku, teman-teman, setiap subbab menjadi bab. Setiap subbab menjadi bab. Konsep mind map menjadi bab, hakikat pembelajaran IPA menjadi bab, hasil belajar IPA menjadi bab. Ya. Jika terlalu singkat maka dikembangkan materinya. Nah, nanti terakhir saja itu. Kita lihat dulu apakah halamannya kurang dari 80 atau sudah cukup 80 gitu. Jadi seperti itu. Ini teorinya. Ya, jadi saya ingin menjelaskan praktiknya dengan teorinya. Nah, kalau teori bab 1 yang ini. Pendahuluan jadi ini PTK ya, yang sebelah sini ini PTK-nya. Terus yang sebelah ini jadi bukunya, yang sebelah kanan. Jadi kalau pendahuluan itu ya mudahnya itu ambil latar belakang saja lah.
Ambil latar belakang, terus ditata kayak tadi, sudah selesai. Ini teorinya, teman-teman. Nah, kita selesaikan yang ini loh, maksud saya. Nah, yang ini. Kalau misalnya, oh iya, nanti saya share di grup. Tidak terlihat, apakah teman-teman tidak terlihat dengan Word saya tadi? Teman-teman, bisa komentar di chat ya teman-teman ya. Word bisa. Bisa ya? Oke. Bisa. Oke, terima kasih atas feedbacknya. Nah, kita tata-tata seperti ini saja. Jadi, malam ini kita tidak hanya nata Word saja, tapi ada teorinya gitu teman-teman. Tidak sekedar nata. Ya, tidak sekedar nata. Tapi, teman-teman, memang kebanyakan adalah kita hanya nata-nata seperti ini. Kenapa? Karena kita memodifikasi PTK menjadi buku. Jadi memang sudah ada bahannya dan kita tidak mikir lagi. Kalau tantangan pertama dan kedua kemarin kan, tantangan pertama, kedua dan ketiga kan, kalau yang ketiga sih modifikasi tapi masih mikir teman-teman. Kalau ini kan sudah tidak mikir lagi. Ini hanya bagaimana menata ulang PTK kita menjadi buku. Sebenarnya maksudnya itu saja. Menata ulang PTK kita jadi buku. Nah, seperti ini. Saya kemarin membayangkan, nah, kalau saya kasih teori lagi nanti tambah tidak bisa prakteknya gitu. Nah, makanya saya pandu seperti ini, kita teori sebentar, praktek, teori sebentar, praktek dan seterusnya. Ya, kita masih pada bab 2. Ketebalan dari buku, teman-teman, sangat bergantung pada jumlah PTK-nya, teman-teman. Ya. Kenapa di bab 2 ini memegang peranan penting, teman-teman? Karena buku referensi itu, ya, kalau kita menjadikan rujukan, maka sebenarnya bukan hasil penelitiannya, bukan pembahasannya, tetapi rujukan-rujukan yang ada di daftar pustaka, yang ada di dasar teorinya atau landasan teorinya. Di bab 2 ini kuncinya sebenarnya. Agar buku kita layak dijadikan buku referensi. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa di bab 2 kok diikutkan semua? Karena kata kuncinya itu. Karena buku kita adalah buku referensi atau buku rujukan istilahnya, buku rujukan. Nah, kita tinggal nata-nata seperti ini saja. Oke. Nah, biar lurus-lurus begini. Ini tidak saya hilangkan aja L-shape-nya ini, biarkan saja. Biar tidak lama natanya. Oke. Seperti ini kita tarik saja. Nah, terus ini ada fase-fase seperti ini, teman-teman. Ini kalau bisa misalnya ini kan ada 3.6.2 kok tiba-tiba muncul seperti ini, hilangkan saja enggak apa-apa. Ya, kita jadikan begini. Kita kasih keterangan begini aja. Fase 1 penomoran, baru keterangannya seperti ini caranya. Nah, ini hanya gaya saja sebenarnya. Terus fase 2 taruh di seperti ini. Ya. Mau dikasih ABC juga boleh, ya. Mau dijadikan satu di dalam paragraf seperti ini boleh. Tidak ada masalah. Oke. Nah, kita masih di bab 2. Nanti kita lanjutkan di bab 3 kayak apa. Nah. Nanti bila ingin teori, kita teorinya dulu gimana gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi memang tujuan saya di pelatihan ini adalah kita biar bisa langsung mengubah PTK kita menjadi buku secara praktis gitu maksud saya. Tidak perlu minta bantuan orang lain gitu teman-teman. Nah, oke, bab 2 sudah selesai teman-teman. Sudah menjadi subbabnya, sudah menjadi bab semuanya. Kita ke PPT-nya. Bab 2 sudah selesai ya. Jadi semua subbab menjadi bab. Jadi setiap subbabnya di bab 2 menjadi bab di buku. Oke. Nah, sekarang bab 3. Kalau daftar isi nanti begini. Nanti saja. Tidak terlalu penting kalau itu kan hanya merujuk kepada isi. Nah, PTK teman-teman di bab 3, hilangkan semuanya, tidak perlu. Sebenarnya bisa dipakai pengantar. Jadi menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di sekolah ini, pada siswa ini dan seterusnya. Itu bisa jadi pengantar saja. Ya, tapi tidak perlu semuanya. Jadi ini kita del saja. Bab 3-nya kita hilangkan saja. Karena buku kita adalah buku pendidikan. Nah, bukan buku penelitian. Hapus saja sampai terakhir. Ya, kita coba lihat, karena saya belum lihat bukunya ini seperti apa. Ya. Apakah dia campur atau enggak. Kayaknya ini ada pelaksanaan-pelaksanaan. Ya. Tapi kita lihat saja di bab 4-nya.
Coba kita lihat dulu. Nanti kalau punya teman-teman seperti ini bisa langsung seperti ini. Nah, ini di bab 4-nya teman-teman. Pemaparannya seperti ini. Ya, pemaparan seperti ini. Kita lihat dulu pemaparannya. Oh, ini sudah hasil langsung ya. Hasil langsung. Nah, kalau seperti ini, kalau model PTK-nya teman-teman seperti ini, ya. Jadi pelaksanaannya ada di bab 3. Ada di bab 3. Ini kebetulan ada di bab 3 kayaknya nih. Maka kita hapus mulai dari sini, teman-teman. Sebentar. Oke. Ini bab 3. Nah, sebentar, bab 3. Oke, metodologi kita hapus. Kita hapus, tidak perlu. Tempat dan waktu tidak perlu. Metode tidak perlu. Siklus, nah mulai ini kayaknya. Nah, oke. Kita coba lihat mulai dari sini. Ini ada planning, dijelaskan apa tidak ini? Acting, oh bukan. Ini hanya teorinya PTK ya. Sorry, bab 3-nya tak hilangkan dulu. Oke. Jadi kalau punya teman-teman seperti ini, maka kita mengambil yang ini teman-teman. Subjek tidak usah, prosedur tidak usah. Nah ini. Oke. Teman-teman, PTK teman-teman, itu salah satu cirinya adalah pelaksanaannya harus jelas. Ya, pelaksanaannya harus jelas. Makanya kalau saya ngisi diklat PTK, maka wajib adanya foto tiap sintak dan penjelasannya. Ya, foto tiap sintak dan penjelasannya. Sebentar. Sepertinya ada di file yang lain. Nanti akan saya tunjukkan tesis saya, ya tesis saya. Atau teman-teman bisa membuka file buku saya yang kreativitas itu. Di situ ada per sintak ada penjelasannya, per sintak ada penjelasannya, per sintak ada penjelasannya. Nah, PTK itu cirinya seperti itu, teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita memberikan perlakuan, ciri asli PTK itu adalah akibat dari perlakuan itu, hasilnya itu adalah akibat dari perlakuan. Jadi kalau kita misalnya menerapkan NHT misalnya seperti ini, NHT itu kan perlakuannya. Dia kan bisa meningkatkan hasil belajar karena perlakuan. Itu ciri PTK. Kalau ciri kualitatif, teman-teman, kuantitatif, misalnya eksperimen dan seterusnya, itu sebenarnya yang bermain adalah tesnya, ya, hasil tesnya. Karena yang kita analisis itu tesnya. Tetapi tes tadi itu hasilnya didukung oleh perlakuan. Tetapi dia tidak memegang peranan penting. Kalau di kuantitatif yang kita pakai uji T, uji ANAFA dan seterusnya. PTK beda. PTK dia sebagai practice research, maka perlakuan, deskripsi perlakuan itu sangat penting, teman-teman. Jadi bisa menggambarkan, oh perlakuannya seperti ini, makanya kok meningkat hasilnya. Nah, kalau perlakuannya tidak seperti itu, pasti tidak meningkat. Nah, misalnya seperti itu. Oke, nah kalau seperti ini, kita tidak perlu mengambil perencanaan, tidak perlu. Nah, yang penting adalah pelaksanaan, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini, nah, kita kasih judul apa, Cak? Nah, gampangnya di sini adalah penerapan NHT. Ini mapelnya apa tadi ya? Ini kayaknya IPA kayaknya tadi. Oke. Penerapan NHT dalam pembelajaran IPA. Misalnya ini ya judulnya. Nanti kita lihat lagi. Nah, ini kita jadikan judul babnya. Oke, caranya seperti itu, teman-teman. Nah, kita 20-kan begini. Biar bagus, teman-teman, maka bisa seperti ini. Ya. Kita enter 2 kali, kita enter 1 kali. Nah, ini. Jadi penerapannya ini. Nah, saya tidak tahu PTK-nya teman-teman seperti apa. Ya. Kalau misalnya hanya berbentuk deskripsi seperti ini, teman-teman, maka teman-teman bisa ngikutkan semua aja, enggak apa-apa ini. Ya, kegiatan inti ini kan perlakuannya, teman-teman. Jadi ini perlakuannya. Terus ada pengamatan, observasi. Ini kita hilangkan saja mulai pengamatan. Ini kita ambil hanya pelaksanaannya saja. Oke, kita hapus saja ini. Oke, kita hapus. Untuk siklus 2, teman-teman, sebenarnya boleh kita pakai, ya. Karena tidak kita pakai juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena PTK itu kan perlakuannya sama, hanya materi yang berbeda. Nanti kalau tidak dicantumkan semua, berarti di siklus 1 kita
di penjelasan yang pertama ini misalnya siklus satunya kita hilangkan, teman-teman, maka nanti di materinya kita tambahi. Misalnya tadi membahas tentang komponen interaksi dalam ekosistem, terus yang kedua ini membahas tentang ini apa ini? Siklus 2 ya. Membahas tentang kita lihat macam-macam bentuk interaksi. Berarti di sana tadi materi yang diajarkan adalah itu dan ini gitu. Tapi kalau mau dicantumkan dua-duanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena sama-sama penjelasnya kan. Siklus 1 juga sama, siklus 2 juga sama. Berarti di sini bisa kita kasih sub bab lagi siklus 1. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin banyak yang dihapus. Cak, kalau agak yang dihapus, kalau banyak yang dihapus nanti tambah sedikit PTK saya gitu ya. Ya, jadi beginikan saja. 1, 2, 14. Ya. Ingat teman-teman, buku itu harus konsisten, teman-teman. Jadi natanya harus sama. Makanya bagi saya itu layout itu harga mati, tidak boleh ditawar, harus bagus. Itu kalau prinsip saya seperti itu. Nanti saya jawab kalau tesis bagaimana. Oke. Kegiatan seperti ini, teman-teman, enggak apa-apa ditata saja, tetap pakai apa ya ini ya, penomoran sama enggak apa-apa. Oke. Tata jadi tampilan buku itu penting, teman-teman. Ya. Makanya isi itu nomor kalau saya sih ya. Kalau isi itu nomor 2 kalau saya. Ya. Kalau isinya bagus tapi layoutnya jelek, teman-teman. Tentu teman-teman juga malas. Ya. Tapi kalau layoutnya bagus, isinya jelek, mesti masih dibaca. Ya, bercanda gitu ya. Oke, kita tata lagi seperti ini. Terus tahap-tahap begini, ya kita tata saja lah. Ya, kita ikuti penomorannya. Walaupun sebenarnya penomoran itu kan ada maknanya, teman-teman ya. Setiap penomoran itu ada maknanya. Kita biarkan aja yang ini elaborasi, kita sorongkan ke sana saja. Oke. Terus konfirmasi kita sorongkan ke sana saja. Oke. Ya, terus kegiatan akhir sorongkan ke sana lagi, kita luruskan saja. Nah, deskripsi siklus 2 kita pakai siklus 2 saja. Oke. Kata-kata siklus 2. Siklus 2 kita berbesar jadi 14. Oke. Perencanaannya kita hilangkan karena yang kita ambil adalah pelaksanaan. Oke. Nah, kita tata lagi. Jadi seperti itu teman-teman, kalau nanti yang tahu karakteristik PTK-nya itu kan orang yang tulis sendiri gitu teman-teman. Makanya dulu waktu awal-awal saya mengadakan PTK jadi buku itu banyak yang komentar, lah saya kan belum buat PTK-nya. Nah, terus makanya itu terus saya buat pelatihan PTK dulu itu. Terus tapi tidak selesai karena ada pandemi itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita tarik. Ini penataan saja. Tapi makanya tadi ada yang komentar, oh hanya nata-nata begitu ya. Tapi saya ngomongkan ini teorinya, teman-teman. Nah, ini kita luruskan lagi. Ini hanya permainan word saja. Ya, permainan word saja. Nanti sambil saya ngecek lagi. Karena ini miliknya orang. Oke. Jadi ini ada orang yang terima jadi aja Cakku. Oke, gitu apa. Saya bantu untuk nata. Nah, sebenarnya sekali duduk gini selesai kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman nata sendiri itu lebih enak. Ya. Oke, jadi misalnya itu sudah lurus gitu teman-teman ya. Jadi kita anggap lurus biar kita tidak terlalu malam nanti, sudah 8:30 soalnya. Oke, pengamatan kita hilangkan saja. Nah, kita tidak perlu pengamatan. Observasi kita hilangkan karena buku kita bukan PTK lagi, tetapi buku referensi. Oh, ternyata ada siklus 3-nya. Oh, mantap. Oke, ini saya lewati siklus 3-nya ya, sama penataannya dengan atasnya. Nanti saja saya tata sendiri. Ya. Nah, yang penting teman-teman sudah melihat polanya tadi. Oke, ini kita hilangkan mulai dari nanti teman-teman bisa bertanya kenapa kok dihilangkan gitu ya. Barangkali ada yang penasaran kok dihilangkan semua, habis nanti PTK saya menjadi cuma 50 halaman. Pengumpulan data hilangkan, kualitatif hilangkan, tidak penting, maksudnya di buku tidak penting. Ya, oke. Di sini teman-teman, ini kita rubah menjadi hasil penerapan. Jadi bab yang atas tadi itu
kita tambahi hasil penerapan NHT ya, dalam pembelajaran IPA. Kita perbesar hurufnya jadi 20. Kita tengahkan, kita tarik ke sini biar pantas. Enter 2 kali. Ya. Enter 1 kali. Memang begini teman-teman, bentuk buku itu. Jadi enggak, kalau di atas begini aneh. Ya, teman-teman punya buku di rumah bisa dilihat. Ya. Terus kita akan lihat hasilnya ini. Kalau hasilnya ini bisa teman-teman muat semuanya, tapi ini kita hilangkan saja paparan siklus ini. Ini bisa kita jadikan siklus 1. Ini kita luruskan saja. Oke, kita luruskan begini. Oke, ke bawah. Nah, ini teman-teman. Ada sebuah, kalau saya sih menyebutnya kesalahan teman-teman. Kenapa? Seperti ini teman-teman. Itu tidak perlu dicantumkan di isi, tapi kita memindahkan di lampiran. Ini kan nilai teman-teman ya. Dimana kalau ngaturnya di penjelasan di isi, gampang teman-teman. Buat aja tabulasi, ya, yang tuntas berapa, terus rata-ratanya berapa, yang tidak tuntas berapa, dan seterusnya. Jadi semacam di resume menjadi keterangan tabel. Itu sebenarnya yang penting. Dulu teman-teman kalau membuat tesis skripsi kan begitu. Pokoknya yang lebih dari 1 halaman ditaruh di lampiran. Nah, seperti ini loh teman-teman. Buat aja nilai tertinggi berapa, nilai terendah berapa, rata-rata berapa, yang tuntas berapa. Kan seperti itu tinggal tabelnya itu. Ya. Jadi, tabel teman-teman, kalau teman-teman menggunakan 4.1, rubah urutan menjadi urutan angka biasa. Jadi tabel 1, 4-nya dihilangkan. Kenapa? Nanti di daftar tabel kita membuatnya tabel 1, 2, 3. Kenapa? Karena kita sudah tidak memakai bab lagi. Kita kan tidak menyebutkan bab 4, bab 5, bab 6 gitu kan enggak. Tapi kita hanya menyebutkan ya di atas itu kita sebut sebagai bab. Sebentar Pak Tarjo ya. Saya selesaikan dulu. Oke, itu untuk bab. Semoga ada grafiknya di sini. Kalau enggak ada, itu pengaturannya ya. Jika juga kalau grafik dan gambar, teman-teman, grafik dan gambar. Nah, pembahasan nanti bisa jadikan bab sendiri atau diikutkan di hasil penerapan, tidak ada masalah. Ya. Nah, seperti ini loh teman-teman maksud saya itu. Ya. Tadi ada rata-rata, ada kategori, ada jumlah, ada persentase. Tadi perlu disebutkan seperti itu saja. Oke. Nah, ini ada grafiknya. Grafiknya tinggal yang penting ini ke teman-teman. Keterangannya ini yang penting. Bocah cilik tasik ini sama kayak gitu. Oke, kita tata begini. Nah, kalau grafik keterangannya adalah di bawah. Ya, ingat teman-teman, grafik itu keterangannya di bawah. Atau gambar keterangannya ada di bawah seperti ini. Keterangannya di bawahnya seperti ini. Sama, ini 4.1-nya kita hilangkan, kita jadikan 1 seperti ini. Oke, itu caranya teman-teman. Nah, penutup ini jadi semuanya saja. Baru diproses, baru nyampe. Jauh juga ya. Baru nyampe. Mohon maaf, bisa dimatikan mic-nya. Mohon maaf, saya cari dulu orangnya. Saya cari. Om pegawainya belanja, ujung belanja. Mohon maaf teman-teman ya, saya tak cari orangnya, tak mute-nya dulu. Oh, tidak ada yang aktif juga ya? Baru nyadar bunyi dia umurnya 40 tahun. Oh, ini Bu Wahyu. Oke. Nah, di penutup ini teman-teman, ya di penutup ini tinggal tetapkan aja sebagai penutupnya. Saya pisah dulu. Oke. Penutupnya jadi penutup, ya, tetap jadi penutup. 20. Saran dan kesimpulan sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman kesulitan biarkan saja jadi simpulan dan saran, biarkan saja. Sebenarnya di sini penutup itu adalah sebenarnya begini, kesimpulan dan tindak lanjutnya. Kira-kira ada enggak pembaca nanti yang ingin menerapkan ini gitu. Nah, itu semacam kita suggestion ya, saran.
Kalau orangnya baca ini itu di penutupnya itu kan orang kalau tertarik dengan punya kita itu kan mesti ada ini ya, keinginan untuk meniru atau menduplikasi. Nah, makanya teman-teman bisa memberikan suggestion di sana. Daftar pustaka juga sama. Daftar pustaka tidak perlu diturunkan, teman-teman. Nah, tidak perlu diturunkan. Tapi ukurannya tetap 20. Kita beri jarak saja begini. Terus yang penutup tadi kita kasih 2 enter, 1 enter. Oke. Ini sudah 92 halaman, teman-teman. Jadi layak diterbitkan. Ya, layak diterbitkan. Oke, daftar pustakanya biarkan. Nah, lampiran, teman-teman. Manakah lampiran yang perlu? Nilai tidak perlu lampiran karena orang membaca punya kita tidak perlu nilai. Ya, tidak perlu. Kita hapus. Nah, ini dia yang penting, teman-teman. RPP. Kenapa RPP perlu? Karena ketika orang ingin menduplikasi punya kita, pasti dia melihat RPP-nya. Ya, melihat RPP-nya. Jadi, gimana sih cara menerapkan mind map? Misalnya punya saya gitu ya. Cara menerapkan mind map, pasti dia melihat RPP-nya. Ya. Nanti kan tinggal nata saja. Oke, RPP, semuanya ikutkan RPP-nya. Pakai 1 lembar kah, pakai berlembar-lembar kah, ikutkan saja. Nah, termasuk ini, instrumen-instrumen seperti ini. Biarkan ikut. Ya. Nah, catatan lapangan, kita lihat apakah ini instrumen atau hasil. Nah, ini ikutkan, teman-teman. Ini yang penting itu ada di sini. Aspek yang diamati ini. Aku males buat instrumen misalnya. Bisa ngambil yang seperti ini. Ya, bisa ngambil yang seperti ini. Terus ini deskripsi hasil pengamatan. Nanti kita lihat catatan hasil lapangan ini. Bolehlah ke 1, kedua boleh diikutkan. Oke, tidak ada masalah. Terus catatan siklus 3. Kalau teman-teman kebanyakan misalnya pakai 1 saja, nanti kasih keterangan. Oke, instrumen penilaian ini penting, teman-teman. Karena apa? Kalau ada yang materinya sama, tinggal ngambil ini saja, tidak perlu buat lagi. Gitu. Oke, ini sama semuanya, kita ikut, maksudnya ikutkan. Sudah ternyata. Nah, di yang terakhir, teman-teman, jangan lupa diberi bio data penulis. Biar teman-teman siapa sih penulisnya itu? Nah, bisa dibaca. Kalau saya baca buku itu, saya lihat penulisnya dulu. Kalau penulisnya itu memang biasanya ya, kalau benar-benar kompeten. Jadi kalau guru membuat PTK itu kompeten, ya, karena memang bidangnya. Ya. Oke, teman-teman, itu saja yang sebenarnya. Oke, ada yang terakhir tadi lupa. Judul, teman-teman, judul. Kita lihat tadi, sudah tak hapus tadi ya. Oke, sudah saya hapus dan sudah saya simpan tadi. Membuat judul itu begini, teman-teman. Jadi ini kan penerapan NHT. Gini aja misalnya ya. Membelajarkan ekosistem misalnya. Melalui NHT. Misalnya. Ini tidak boleh disingkat ya. Numbered, head-nya tidak tahu pakai S apa enggak ya. Together. Oke, together. Nah, ini sudah jadi judul. Tidak perlu teman-teman serakah dalam membuat judul. Pokoknya saya masukkan semua aja. Jangan, buku itu kan terbatas space-nya. Ya. Lebih mengundang penasaran lebih baik. Ya, saya katakan lebih mengundang penasaran lebih baik. Jadi buat sesingkat mungkin, buat semenarik mungkin. Nah, kalau judul-judul di sini nanti di PPT bisa dilihat teman-teman. Jadi kalau saya ke bawah seperti ini, ke depan ya. Nah, seperti ini. Singkat, padat, menarik, menggambarkan isi provokatif, mudah diingat. Ya. Nah, seperti ini. Pakai rahasia, ya boleh, atau melejitkan hasil belajar misalnya tadi. Tidak masalah. Oke. Semoga penjelasan saya yang acak tadi dan prakteknya tadi tidak menambah kebingungan teman-teman. Saatnya kita akan buka diskusi teman-teman. Ya, diskusi. Semoga tidak membosankan penjelasan saya, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya saya ngisi itu tak kasih teori-teori saja begitu. Ya. Kalau sekarang teori dan melihat teksnya langsung, gitu ya, biar tidak mikir lagi. Oke, saya lihat tadi. Mau silakan yang mau live sambil saya membaca. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Siapa dulu ini? Monggo. Ladies first ya, Pak Tarjo ya. Oke, Bu Poniwati, monggo silakan. Iya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Kak. Satu mengenai judul. Tadi itu
judul itu apakah juga di bawahnya dicantumkan nama tempat, misalkan SMA mana, atau hanya seperti itu saja? Ya. Yang kedua, Oke. pada PTK saya itu di situ di bab 4 hasil dan pembahasan penulis, Oke. di situ saya mencantumkan data awal observasi. Oke. Jadi sebelum ke siklus 1 itu ada data awal observasi. Apakah kalau itu nanti dibukukan, data awal observasi itu dihilangkan? Yang selanjutnya pertanyaannya adalah mengenai tabel dan grafik. Oke. Saya membuat tabel dan grafik itu per siklus. Jadi per siklus, kemudian di sana ada juga nanti di akhirnya adalah siklus grafik pembanding, tabel dan grafik pembanding antara siklus 1 dan siklus 2. Apakah semuanya itu dicantumkan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Poniwati mohon tidak menutup dulu, nanti akan saya konfirmasi beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk judul. Judul itu buat sesingkat mungkin. Tidak, makanya tadi saya bilang teman-teman tidak usah memasukkan semuanya, gitu ya. Makanya punya saya judul buku saya itu hanya aplikasi mind map dalam pembelajaran IPA, apalagi yang tesis saya itu. Tesis saya itu ada scaffoldingnya, Bapak Ibu. Tidak saya cantumkan. Kenapa? Karena variabel yang penting di sana adalah kreativitas. Makanya saya kasih judul gini aja, pengembangan kreativitas dalam pembelajaran fisika. Tidak perlu kemaruk, teman-teman. Jadi kita tidak perlu serakah untuk memasukkan seluruhnya. Aku pengen terkenal, Cak, sekolahanku. Yoda, bukan tempatnya gitu maksud saya itu. Terus untuk apa namanya tadi, refleksi awal ya, refleksi awal. Cantumkan saja, tidak ada masalah. Jadi dia menjadi catatan sebenarnya itu kan sebenarnya prasiklus ya, prasiklus. Jadi sebelum pelaksanaan siklus. Jadi dikasih aja judul prasiklus, baru siklus 1, siklus 2 begitu. Terus yang terakhir masalah grafik dan tabel tidak ada masalah, tinggal ngatur saja. Dan urut-urutannya teman-teman, jangan lupa urut-urutannya. Jadi setelah nata begitu diurutkan lagi. Ya, barangkali ada yang kelewat, ada yang tadi tulis tabel 4.1 masih ada yang kelewat, bisa dihilangkan gitu teman-teman. Nah, itu jawaban saya Bu Poniwati, semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Ya. Pak Tarjo silakan. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Cak Lukman terkait dengan bagaimana kita editing sebuah PTK jadi buku. Banyak sudah yang saya sedikit catat untuk materi yang ada, tapi ternyata sudah terjawab, termasuk tadi berapa jumlah halaman sudah terjawab, 80 minimal. Ada tadi judul juga, bagaimana untuk meramu judul sudah terjawab. Yang menjadi permintaan kami di sini menjadi peserta, bisa tidak untuk yang malam hari ini diedit, bisa di-share ke kami, sehingga kami akan ada jadi plafon atau jadi template kita belajar lagi. Misalnya subbabnya ukurannya berapa yang sudah dipaparkan, kemudian dari apa tadi, ada judul, kemudian di enter 2 kali, itu yang perlu kami pelajari, sehingga permintaan kami adalah bisa di-share ke kami peserta yang sudah diedit malam hari ini, karena catatan-catatan banyak yang sudah dijawab oleh Cak Lukman tadi, termasuk bagaimana tabel gambar foto itu ternyata tetap dimasukkan dan di bagian lampiran, begitu Pak Cak ya. Ya. Oke. Terima kasih. Itu aja. Oke, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti saya beri file Word-nya yang punya saya saja, karena itu punya orang lain. Jadi kalau tanpa diizinkan saya tidak berani. Nanti punya saya saja. Tapi punya saya itu fontnya dulu belum saya pakai Calibri. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan. Kalau tidak salah dulu saya pakai Arial kalau tidak salah di punya saya yang mind map tadi itu. Karena mind map itu saya buat tahun 2019 ya. Jadi saat itu saya belum menggunakan Calibri untuk fontnya.
Kalau tidak tahu mah ya ini. Nanti tetap susunannya sama. Ya, susunannya sama. Diantar berapa kali, hurufnya berapa. Nanti saya saja. Saya kasihkan Word-nya di grup ya. Terus untuk Baik, PTK terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk PTK dipakai pakai Calibri, sudah saya jawab tadi. Kemarin tugas saya dikirim pakai Times New Roman, apa harus diganti? Ya, harus pakai Calibri. Ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa template itu jangan mengubah template-nya itu. Jadi font-nya dan seterusnya, font-nya semuanya menggunakan Calibri. Makanya kalau copy paste itu diganti lagi font-nya. Biasanya kalau teman-teman kan pakai Times New Roman. Bu Niken penjelasannya kok cepet banget, mohon maaf ya. Kalau seperti itu, kalau lagi full tank gitu ya. Penjelasannya jangan bocah, ya ini. Apakah karena enggak. Biasanya saya terbawa cepat itu otomatis ya Bu Niken ya. Saya cepat itu otomatis. Kadang-kadang kalau saya menjelaskan pelatihan gitu, cak ojo banter-banter, sudah tua ini gitu ya. Jadi mohon maaf. Mas Andi, terima kasih. Oke. Bu Dewi minta diberi aturan penulisan ukuran font judul, sudah tadi ya di materi, sudah saya sisipkan. Judul 20, isi 12. Calibri saja, pakai Calibri. Spasinya 1,5, biar agak panjang-panjang gitu. Agak besar-besar dan jumlah halamannya banyak. Kalau PTK itu kan 2. Ya. Kalau ini kita buat 1,5. Sebenarnya kalau standar saya bukan 1,5. 1,3 sebenarnya. Tapi tambah mumet lagi, biarkan 1,5 saja, lebih mudah. Oke. Nanti kalau ada yang tanya di mic ya, langsung aktifkan mic-nya, langsung sapa saja. Nanti saya membaca di yang chat. Oh sudah, YouTube-nya di-share. Ya. Sebenarnya ada di YouTube saya, cari dengan merubah PTK jadi buku tanpa template. Itu ada. Tidak terlihat, sudah terlihat tadi. Oke. MS-nya kelihatan mudah. Oke. Cak, kalau misalnya punya tesis mau dijadikan buku, apakah berarti kita harus mengubah dulu tesis menjadi PTK? Oh ya, teman-teman, saya ingin menambahkan satu materi lagi. Absennya sudah ada di chat, teman-teman ya, sudah ada di chat. Ini dia, ini kata kuncinya, teman-teman. Oke, saya share dulu. Share screen aja. Nah ini, teman-teman, kalau PTK. Kalau skripsi, tesis, dan disertasi, itu saya istilahkan meringkas, teman-teman. Kenapa? Karena tesis, skripsi, dan disertasi, itu kan keperluan akademis, teman-teman. Akademis itu maksudnya kita kuliah. Jadi kita harus nurut dosennya. Makanya kita banyak gitu ya. Lembarannya banyak. Bahkan sampai 200, 250 itu ukurannya masih A4. Belum dijadikan A5. Ya, kalau A5 itu 2 kali lipatnya, bisa sampai 400, 500 halaman. Kalau PTK, best practice, atau PTS, maka fungsinya ada 2. Bisa, kalau meringkas tidak, ya, bisa menambahkan atau tetap. Kalau jumlah halamannya bisa memenuhi 100 misalnya, maka tidak perlu menambahkan. Kalau kurang dari 100, perlu menambahkan. Nah, caranya seperti itu. Itu ada di cara mengembangkan PTK jadi buku, ada di YouTube saya yang pelatihan yang dulu. Nanti coba dicari. Itu ada 9 teknik untuk mengembangkan kalau materi-materinya kurang gitu ya. Itu kalau model copy paste dan modifikasi itu hanya butuh waktu 5 menit saja. Kalau misalnya itu tidak terjawab ya, tidak usah dirubah ke PTK ya. Tetap karena tesis, skripsi dan disertasi itu kan sama dengan PTK karena dia juga karya tulis. Cuman fungsinya saja beda. Kalau tesis, disertasi, skripsi itu kan hanya untuk akademis ya. Makanya kita harus meliuk-liuk kemana-mana, terus bab 2-nya juga terkontrol banyak begitu. Cak, mengapa artikel penelitian kok minimal 15 halaman, maksimal 20 halaman? Terima kasih. Artikel penelitian, ini maksudnya yang mana ya? Bu Widi, nanti coba di cross check, di chat lagi. Ini maksudnya gimana? Mengapa artikel penelitian kok 15 halaman maksimal? Ini mungkin gaya selingkungnya di artikel yang lain mungkin ya, di jurnal. Apa temanya harus sama? Ini maksudnya yang mana ini? Tema yang tugas kemarin atau yang sekarang? Kalau sekarang, ini sudah kita bahas PTK jadi buku. Ya. Kalau kemarin, tema itu kan umum ya teman-teman. Tema itu kan bisa menjadi judul-judul gitu ya. Jadi
kalau bisa jangan menggunakan tema yang ada di buku. Judul bukunya jangan dipakai. Gitu. Cak, dalam penelitian ada yang sebaiknya kita tidak usah menyebutkan nama siswa menjadi objek, kita cukup mungkin menggunakan kode. Ya, itu masalah kode etik ya. Kalau di kadang-kadang ada kok dosen kita yang ya tetap aja namanya, enggak apa-apa. Ada yang pakai inisial ya. Kalau saya pakai inisial. Kalau tesis saya pakai inisial. Ya tidak ada masalah toh jika tidak kenal kok. Enggak. Itu kode etik ya, kode etik. Sebenarnya tidak ada masalah. Semakin bersemangat. Terima kasih. Tautan presensi ada, sudah saya di chat, silakan dicek. Nah ini sudah muncul. Cak saya mumet, apa karena saya belum pernah bikin PTK ya? Nah nanti kita bareng-bareng bikin PTK. Rencana saya tadi, teman-teman kalau misalnya nanti besok ya, nanti saya kabarkan dulu. Semoga saya tidak ada acara. Besok itu kalau misalnya nanti jadi, kita akan pertemuan terakhir penutup, teman-teman. Nanti akan saya coba paparkan. Jadi jadi begini, teman-teman. Ini kan seri menulis ini kan yang pertama. Jadi materinya itu QWS, artikel dan menyusun buku dari PTK. Nah nanti teman-teman, saya highlight saja ya, Saya jelaskan belum rinci gitu ya. Kalau teman-teman nanti mau besok kita akan pertemuan informal saja, tidak perlu formal-formal, tidak ada absennya dan hanya yang mau saja. Itu begini, pelatihan PTK itu nanti kita pakai judul yang sama, ya, judul yang sama. Nanti saya akan menyiapkan beberapa materi. Ya. Jadi begini, kita teman-teman tinggal memodifikasi latar belakang, jadi menyesuaikan kondisi lapangan, terus nama dan seterusnya, tinggal ganti-ganti seperti itu. Terus di bab 2-nya sudah kita tidak rubah lagi, karena kita sama kan. Mungkin nanti nama sekolahnya atau ada hal yang memang perlu disesuaikan dengan sekolahannya. Kenapa? Karena kita daring semuanya kan. Nah daring semuanya itu treatmentnya sama. Ya. Saya tidak tahu kalau teman-teman SD kayak apa, nanti bisa komentar teman-teman SD ya. Kalau ada guru TK juga minta maaf, tidak mungkin kan TK daring. Nah kalau SMP, SMA, SMK masih memungkinkan. Ya. Jadi nanti gini, model pelatihannya begini. Karena kan judul saya kemarin yang sudah saya share di grup itu kan begini, penerapan self-directed learning, jadi itu semacam pembelajaran mandiri begitu ya, cuman istilahnya biar ke Inggris gitu ya. Jadi self-directed online learning, jadi saya kasih online-nya karena kita pakai daring ya. Terus gimana kemarin? Berbantuan modul terintegrasi dengan YouTube. Pada dan seterusnya ya itu nanti untuk kalau teman-teman ingin meningkatkan hasil belajar kita hasil belajar semuanya. Nah itu nanti kita akan buat beberapa tema seperti ini. Kalau ini kan menulis cepat, terus menulis cepat jeblok, terus ada artikel dan ada buku. Nah yang pertama yang harus kita lakukan apa? Kita menyusun modul dulu. Kita bareng-bareng menyusun modul. Terus kita baru menyusun modul yang terintegrasi dengan YouTube. Baru kita membuat PTK. Kalau PTK dulu, modulnya kan belum ada. Ya gitu loh maksudnya saya teman-teman. Nah, belum ada modulnya, loh terus apa yang mau diterapkan? Walaupun sampai proposalnya selesai, bab 3 selesai, misalnya instrumen sudah siap. Nah, modul itu kan termasuk instrumen penting karena kita masukkan dengan judul. Nah, nanti modulnya buat sendiri-sendiri. Jangan ikut saya karena kita kan mapelnya beda. Termasuk nanti cara membuat konten YouTube-nya yang sangat sederhana seperti apa. Nanti itu kita buat bareng-bareng gitu. 1 bulan kita membuat modul dan YouTube-nya khusus untuk penelitian kita, nanti bisa kembangkan teman-teman sendiri. Terus baru 1 bulan kemudian kita buat PTK-nya. Kenapa? Karena sudah siap. Instrumennya utama tadi. Kalau pengamatan dan seterusnya nanti kita akan buat bareng-bareng itu bisa. Oke. Itu Bu Retno, Bu Umi, Pak Ben, di dalam halaman belakang sampul terdapat tulisan gambaran Bu kita. Apakah kita yang membuat atau teman-teman bisa membuat sendiri atau kalau bingung kami buatkan gitu. Karena kami punya jurus-jurus untuk membuat yang belakang itu. Itu 1 menit selesai. Kalau teman-teman ingin membuat gambarnya sendiri, hebat. Ya, hebat. Mohon file contoh PTK sekaligus buku. Sudah kemarin di awal-awal sudah saya bagi bukunya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah. 4 file ada, silakan di-scroll ke atas.
Kalau skripsi eksperimen apakah tetap bisa? Bisa. Eksperimen juga bisa. Tidak ada siklus memang eksperimen. Tesis skripsi juga tidak ada kalau bukan PTK. Maaf Cak, PTK saya terdapat foto-foto kegiatan. Apakah disertakan? Wajib disertakan foto kegiatannya. Karena apa? Karena itu yang penting. Ya. Kalau bisa, Pak Andi, bisa dimasukkan ke penerapan. Jadi dokumentasi yang ada di belakang itu dimasukkan. Contoh misalnya ya teman-teman. Saya tidak tahu Pak Andi ini mau pakai model atau strategi atau metode apa, saya tidak tahu. Nah, itu kalau bisa diambil satu-satu, dijadikan penerapan model A dalam pembelajaran ini. Tidak perlu siklusnya, ya. Jadi misalnya mengenalkan siswa pada masalah nyata, gitu ya. Itu gambarnya terus dikasih penjelasan di bawahnya. Masalah nyatanya apa, guru harus apa, siswa harus apa. Itu sebenarnya penting di situ. Absen belum ada, sudah di atas. Nah, terima kasih Pak Andi sudah nge-share. Saya kok tidak bisa buka link presensi ya? Apakah error kah? Oh sudah, Bu Rani bisa kok. Oh bisa, oke. Sinyalnya mungkin. Oke. Kalau misalnya buat PTK seperti yang Cak Lukman sampaikan, namun bagi guru yang mengajar kelas 12 kan repot. Cak, karena bulan Maret siswanya sudah mulai ujian. Pakai kelas yang lain, pinjam saja enggak apa-apa. Ya. Atau dipakai tahun depan. Ya, tahun depan. Nanti kita pakai ilmunya saja, nanti disimpan, terus tahun depan baru tinggal ganti-ganti saja kan. Materinya tinggal menyesuaikan. Cak, di form tugas ketiga bagian atas sudah benar artikel ilmiah, akan tetapi yang bawah upload tertulis GWS. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting klikannya itu sama, karena nanti dia akan ke drive sendiri. Berarti tidak ada siklus, tidak ada masalah. Bu Yustika, tidak ada masalah. Saya mengubah tesis saya itu tanpa siklus. Ya, yang pengembangan kreativitas itu sudah saya share juga ke teman-teman, supaya saya berikan kok itu. Itu penelitian eksperimen. Jadi itu ikut proyeknya dosen saya. Itu tanpa siklus. Saya pakai kooperatif stat untuk pembelajaran Excel. Bisa? Mohon absen di-share lagi. Oke. Teman-teman silakan yang ingin live tanya atau diskusi, monggo silakan. Silakan raise hand atau langsung menyalakan mic-nya, langsung berbicara. Monggo silakan. Kita masih punya Oke, ada suaranya. Silakan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Saya Bu Yulis juga awalin Cak dari SMK 2 Blora. Monggo. Ini tadi sambil mendengar penjelasan panjenengan, saya mencoba untuk menggabungkan PTK saya dari mulai 1 sampai daftar pustaka, sudah mendapat 148 halaman. Ya, sudah saya edit seperti yang jenengan berikan tadi. Nah, ini belum saya tambah dengan hasil nilai maupun RPP yang lampiran. Nah, yang saya tanyakan adalah untuk penilaian saya itu kan menggunakan Excel. Itu mohon arahan. Yang pertama. Yang kedua, untuk penomoran halaman itu letaknya di mana? Oke. Itu saja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, untuk yang pertama, yang saya ingat dulu ya, nanti mohon bisa diingatkan saya kalau untuk ini nilai tidak perlu dicantumkan, ya, nilai dihapus saja, tidak penting. Jadi yang penting itu begini teman-teman, buku referensi itu ya, yang penting itu adalah RPP, penting. RPP. Kalau misalnya ada silabus dan terusnya ikutkan saja. Kenapa? Karena orang akan melihat ketika ingin menduplikasi atau meniru penelitian kita, dia akan mengambil RPP-nya. Ya, RPP itu kan gambaran pelaksanaan. Yang kedua adalah semua instrumen yang belum terisi, yang kosongan saja. Ikutkan semuanya. Yang sudah terisi bagaimana? Kalau misalnya ada instrumen kosong dan ada instrumen terisi, yang terisi hapus saja, ikutkan yang kosong. Semua instrumen, mulai dari pengamatan, misalnya hasil pengamatan kolaborator misalnya. Terus kalau sama, satu saja dipilih. Terus tes, instrumen tes, penting. Kalau misalnya mapelnya sama, mau diterapkan materinya sama, maka kita tinggal mengambil saja. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tinggal memberi keterangan bahwa instrumen ini diambil dari
tesis ini atau disertakan sumbernya. Tidak ada masalah. Justru kalau miliknya orang itu kan sudah tervalidasi, apalagi yang dari skripsi atau tesis. Untuk penomoran halaman, teman-teman, kalau teman-teman kesulitan, biarkan nanti kalau misalnya dikirim ke saya, biarkan saya ngasih halaman. Ya. Atau kalau terpaksa buat saja biasa, ya, halaman biasa. Jadi samakan saja misalnya di tengah-tengah semuanya tidak apa-apa. Nanti kita atur sendiri. Jadi halamannya begitu. Sebenarnya halaman itu kita pakai dan event page-nya beda. Ya. Genap dan ganjilnya beda. Kalau genap, kalau ganjil itu ada di sebelah kiri. Ya. Kalau genap ada di sebelah kanan. Jadi saya praktekkan sebentar teman-teman. Biar ada gambaran untuk ngasih halaman. Jadi halaman itu kan di bawah. Seperti ini kan teman-teman ya. Halamannya kan seperti ini. Ini ganjil betul ada di sebelah kanan. Keliru aku tadi ngomongnya. Oke, saya ulang. Kalau ganjil ada di sebelah kanan, teman-teman. Nah, different on and event page-nya diaktifkan. Klik. Nah, nanti yang kedua, kan kosong. Nah, kan masih kosong. Karena kita membedakan antara genap dengan ganjil. Nah, baru tekan insert, page number, button of page, taruh di sebelah kanan. Tadi saya terbalik. Ya, makanya duanya kenapa? Karena kita nyetak bukunya bolak-balik, teman-teman. Kalau bolak-balik itu kan halaman pertama ada di sebelah kanan, baliknya itu kalau kita balik dia akan di sebelah kiri, tapi ada di sama-sama ada di baliknya, bukan di sononya. Ya, jadi itu cara nata halaman. Ya, nata halaman. Jadi aktifkan ini untuk different first page-nya enggak usah. Karena kita tidak membedakan antara halaman yang pertama dengan halaman yang terakhir. Oke, itu Bu Poniwati, sorry. Bu Yuli, Pak. Bu Yuli, ada yang kelewat Bu Yuli? Pertanyaannya? Ya. Sampun, ya? Sudah cukup. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, teman-teman masih ada lagi, monggo silakan. Kita masih punya waktu 20 menit untuk sampai 9:30. Itu untuk halaman. Jadi kalau kesulitan, biarkan kami saja, enggak apa-apa. Oh ya, di kami, teman-teman, itu filenya terbagi menjadi 3, teman-teman. Saya stop dulu. Filenya menjadi 3. Yang pertama adalah file depan, berisi apa? Berisi cover dalam, terus hak cipta, jadi ada penulis, ada penerbit, ISBN, dan seterusnya. Terus ada undang-undang hak cipta juga. Itu ada 4 halaman. Terus ada file yang kedua namanya kata pengantar dan daftar isi. Kata pengantar dan daftar isi. Nah, filenya terbagi menjadi 3. Makanya selesaikan dulu itunya, nanti saya kasih yang 2 file yang pertama tadi, teman-teman tinggal mengganti. Itu kalau teman-teman nanti ada, karena kan ini tidak wajib ya, tugas ini tidak wajib. Tugas yang wajib hanya 3 kemarin. Kalau ini boleh teman-teman kumpulkan, boleh tidak. Dan tidak ada tagihan. Malam ini free. Sebentar. Untuk kegiatan seminar, oke, sebentar. Sebentar, saya scroll dulu. Ya, Excel sudah ya tadi. Share awal link, oke. Buku ini kan masuk PI, boleh nggih dipakai mulai golongan? Boleh, boleh. Ya, boleh. Jadi mulai 3B sampai 3D itu kan bebas. Ya, publikasinya apa saja. Terus untuk seminar apakah perlu disertakan dalam pembuatan buku? Tidak perlu. Tidak perlu ya. Karena buku kita tidak dinilaikan dalam PTK yang diseminarkan. Ya, kalau jenengan kalau Ibu Poniwati menilaikan PTK yang diseminarkan, wajib ada. Ya, mulai dari berita acara, presensi, makalah, terus kalau ada PPT-nya di print saja, enggak apa-apa sebagai data pendukungnya. Oh, termasuk undangan. Nah, ini linknya. Cak, mohon maaf kalau terlambat isi presensi karena sinyal lemah, nanti saja presensi, tidak ada masalah. Karena pelatihan saya bukan berbasis presensi, berbasis karya. Lalu katanya kalau berupa opini gitu, apa sintaknya juga? Oh ya, yang pakai yang non PTK. Bu Sari pakai yang non PTK. Kemarin kan sudah saya share 2 file ya, 2 file. Pakai yang artikel non PTK. Ikuti yang non PTK karena di non PTK tidak ada metode. Saya mau ambil PTK tahun 2016 yang saya pakai kenaikan pangkat 4C.
tentu tahun itu pakai RPP bukan model sekarang, tidak ada masalah. Punya saya itu RPP saya jadul 2010 malahan. Ini juga dibukukan, boleh, tidak ada masalah. Tidak saya rubah waktu itu. Kenapa? Karena RPP kan bentuknya seperti itu. Paling hanya formatnya. Tapi dia menggambarkan sesuatu yang sama, yaitu langkah-langkah pembelajarannya. Oke. Itu teman-teman, ada lagi, via chatnya sudah habis. Via chatnya sudah habis. Yang mau live, monggo silakan. Yang ingin bertanya live, silakan. Kalau sudah tidak ada, teman-teman, kita sudah pukul berapa ini? 21.13 kurang 13 menit lagi. Kurang 17 menit lagi. Kalau misalnya besok kita jadi ada, teman-teman, monggo silakan yang ingin bergabung silakan. Saya ingin menjelaskan tindak lanjutnya. Kalau misalnya teman-teman berminat, kita akan mulai bulan Maret. Nanti saya paparkan dulu barangkali teman-teman mau ikut atau tidak. Kenapa saya membuat itu? Sebenarnya simple. Karena saya juga buat PTK. Jadi kalau saya ada temannya itu jadi semangat. Kalau tidak ada temannya saya malas. Sama dengan teman-teman. Ya. Jadi seperti itu, besok kita di jam yang sama. Nanti Zoom-nya saya share di grup. Untuk deadline-nya teman-teman, ya, untuk deadline-nya besok itu deadline untuk QWS yang pertama, nanti besok lusa akan saya tata untuk menentukan dia berapa halaman dan sekaligus akan saya ISBN-kan. Mungkin lusa depan 3 hari lagi, atau kalau lusa itu sudah selesai saya akan ajukan ISBN, jadi saya tidak menerima lagi naskahnya, karena kalau sudah di ISBN kan tidak boleh tambah halaman lagi. Terus untuk teman-teman yang ingin namanya di yang pertama, nanti silakan confirm ke saya, nanti saya taruh untuk dicetak khusus oleh teman-teman nanti. Berapa sih kalau cetak sendiri? Nanti sama, cetak 1 kali 5 gitu saja. Jadi misalnya 40 ya 200 gitu. Nanti semuanya milik teman-teman. 5 itu saya tidak minta ya. Jadi 5 itu miliknya teman-teman semuanya. Mau dibagikan ke siapa boleh. Itu yang antologi yang ingin namanya dari depan. Ya, monggo silakan nanti konfirmasi. Terus jadilah 1 hari lagi yang cepat blok itu yang 6 halaman tadi, tantangan yang 6 halaman akan saya ISBN-kan lagi. Dan yang terakhir adalah bunga rampai artikel ilmiah guru. Itu nanti saya ISBN-kan mungkin semoga nututi hari Jumat. Ya, hari Jumat. Karena Sabtu Ahad itu tutup ISBN-nya, tidak bisa diakses. Jadi waktunya 3 hari. PTK jadi buku kapan? PTK jadi buku monggo terserah Bu Rani. Karena PTK jadi buku opsional. Kalau teman-teman membukukan dan jadi buku, saya akan beri 32 jam lagi untuk PTK jadi buku. Tanggalnya tidak di Februari tetapi di Maret. Biar tidak jejer-jejer gitu ya. Ini kok ikut banyak. Gitu. Sehingga saya taruh di bulan Maret. Kalau misalnya saya bikin buku, padahal sewaktu mengisi SKP tahun ini tidak menuliskan buku, terus bagaimana? Sedangkan kalau saya mau tuliskan tahun depan kan percuma. Jadi begini, SKP itu belum menjadi pak tahunan. Saya tidak tahu kalau di Buniken ini sudah jadi pak tahunan belum. Kalau belum menjadi pak tahunan seperti saya di Jatim, maka kan ada pemberkasan ulang. Pemberkasan ulang kan beda lagi sudah. SKP itu kan hanya untuk, kalau di, maaf ya teman bahasa saya itu formalitas saja. Seharusnya SKP itu adalah pak tahunan. Nah, tidak masuk akalnya kan begini, teman-teman. Kita kan belum bisa dipercaya kalau misalnya itu jadi pak tahunan. Yang terus nanti kalau jadi pak tahunan, tim penilai akreditasi jadi apa? Gitu. Seharusnya kita sudah harus melaksanakan pak tahunan. Makanya kalau kita memilih item-item itu kan ada paknya, teman-teman ya. Terus di akhir kan juga ada paknya juga. Pak tahunan guru A misalnya, saya pakai guru saya. Guru A itu misalnya pak tahunannya itu bisa mengumpulkan 30 nilai 30 misalnya. Itu sebenarnya begitu. Karena belum jadi pak tahunan tidak ada masalah. Saya juga tidak memasukkan PTK saya ke SKP tahun kemarin, tidak ada masalah juga. Jadi seperti itu, Bu Niken. Tapi ada beberapa daerah yang sudah jadi pak tahunan. Ada. Saya pernah di WA, tapi saya lupa di mana itu.
Ada yang pernah cerita dia sudah jadi pak tahunan. Enak kalau jadi pak tahunan. Tahun ini saya bisa ngumpulkan berapa? Sudah 3 tahun sudah ngumpulkan berapa di SKP itu. Nah, itu tinggal wah luar biasa kalau cepat naik pangkatnya. Begitu Bu Niken Soli, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman kalau besok ingin hadir monggo ya. Berapapun nanti akan saya sampaikan ini ya. Untuk surat undangannya teman-teman mohon nanti kemarin yang Pak Amsar yang keliru itu saya yang rubah karena saya kira itu ini apa namanya Kepulauan Riau semua, ternyata saya keliru. Nanti saya cek lagi di data apa namanya data asli di mana di form di Google Form, nanti saya cek lagi. Mungkin ada teman-teman yang masih salah ininya apa namanya, nanti saya karena itu harus saya buatkan undangan dulu. Ya, kalau mencetakkan kumpulan artikel dan buku hasil PTK jadi buku apa juga aturan sama. Kalau ini di paket awal harus cetak 10 karena saya harus minta 5. Jadi minta 5. Karena saya punya kewajiban untuk setor ke Perpusnas dan Perpusda. Ya. Cak untuk buku antologi dalam satu buku penulisnya berapa? Kalau nggak salah dalam nilai pak hanya 4 orang. Betul Pak Andi. Nah makanya itu ya saya selalu mengatakan bahwa antologi tidak digunakan untuk nilai pak. Tapi kalau teman-teman ingin mencobakan untuk dipakan, maka yang diambil hanya 4 orang yang pertama saja. Ya, 4 orang yang pertama. Nah kalau lebih misalnya ada 50, ya diambil yang pertama saja. Kalau tidak ada urut-urutan nama, maka diambil yang 4 nulisnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ya, jadi seperti itu. Kalau kolaborasi biasanya, kalau saya cantumkan semua. Saya punya 3 buku kolaborasi. Yang penulisnya 4, ya, penulisnya 4. Jadi seperti itu Pak Andi. Ada lagi teman-teman? Kalau di chat ini sudah habis Pak Andi yang terakhir. Kalau sudah saya akhiri dulu teman-teman. Terima kasih kehadirannya dan saya mohon maaf bila selama pertemuan-pertemuan ini saya banyak salah kata dan grupnya kalau teman-teman ingin live monggo, tapi mohon ditunggu sampai minggu ini selesai. Minggu depan silakan live ya, karena nanti akan saya share untuk unduh sertifikatnya. Dan mohon bersabar kalau setelah minggu depan silakan live tidak apa-apa. Silakan live grup, keluar grup tidak apa-apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dalam berapa kali pertemuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kalau tidak salah. Ini yang pertemuan yang ke-6. Kalau besok ada lagi pertemuan yang ke-7 kita bicara santai saja, brainstorming saja. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari pelatihan ini. Amin, amin. Semoga teman-teman kita bisa nanti bertemu di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Saya selalu mengatakan bahwa pelatihan yang kami selenggarakan adalah pelatihan berbasis karya, bukan berbasis presensi, atau kalau saya tidak hadir nanti saya tidak dapat sertifikat. Bukan juga berbasis sertifikat. Percuma kalau teman-teman punya setumpuk sertifikat tetapi tidak ada sesuatu yang dijadikan kenang-kenangan. Maka saya selalu mengatakan bahwa buku itu adalah, kalau lihat buku itu, saya pernah mengikuti pelatihan ini buktinya buku saya. Nah, walaupun hanya tulisannya 4 halaman, tidak ada masalah. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cak Lukman. Semoga barokah. Amin, amin, amin. Tunggu selanjutnya, Kak. G. Silakan teman-teman live meeting. G.
kasih untuk ilmunya, Cak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.